Oh, na 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 na, na 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 na, na na. Selamat lantai salam sujud dari melempar. Hadir kata lindung berteramin ke surga sehat ke jembatan. Harus. Tabe Karigas, tabe Palembang, elang. Kami mendapat panggilan dari pembina kami Pinyang Sarau, yaitu Bapak Davi Sernabung, pembina Perdaya juga. Jadi kami diminta untuk datang menghadap, dan ternyata ada kasus yang kami anggap cukup memprihatinkan untuk kita orang Dayak, dan memang kami memandang ini perlu untuk didampingi. Di situ juga kami berharap semua pihak, baik itu petinggi-petinggi adat, senior, pemangku adat, bisa melihat dengan jernih. Apakah ini ada unsur adatnya atau tidak? Bagi kami tidak ada. Pada tanggal 9 Juli itu saudara Hakim menyampaikan suratnya ke konsorsium. Kita bentuk konsorsium karena memang harus bentuk konsorsium, ke konsorsium Ormas Kalteng. Karena pidana perdata. Jangan dicampur-campurkan. Jangan sampai seolah-olah adat itu digunakan untuk kepentingan yang menyalahi. Itu yang kita takutkan. Untuk meminta pendampingan, lalu kita berunding, lalu kita buatlah surat balasan pada tanggal 18 Juli 2022. Artinya pada saat itu kami masih berstatus belum resmi menjadi pengurus di ADI. Nah, apakah sidang pertama ataupun Basarah ini ada urgensinya nggak? Ataupun keberadaan Basarah ini adalah bentuk mengkamuflasekan untuk menganulir adat yang pertama? Menurut saya tidak pas. Karena memang beliau secara resmi juga minta pendampingan melalui pembina kami, dan sekaligus minta secara resmi kepada kami untuk mendampingi beliau dalam kasus ini. Proses pendampingan ini adalah kami telah secara komprehensif, secara textbook dan secara lapangan. Jadi yang kami lakukan ini adalah menjadi tadi rekomendasi kami terhadap pihak-pihak terkait hasil pelajaran kami ini. Perlu dipahami bahwa kami melakukan pendampingan ini tidak mengatasnamakan Diadi, dan tidak satu kata pun kami pernah mengatakan bahwa kami atas nama Diadi. Kami bertekad, kami akan bertiga ormas ini, kami membentuk diri sebagai konsorsium ormas. Kami akan mendampingi Pak Hakim ini dengan apapun yang mereka pihak lain melakukan, bahwa itu apabila itu berkaitan adat, kami akan siap menghadapinya. Supra Creative Nation. Harikas. Sampai selamat salam sujud karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe Karigas, Pak Hari Creative Nation. Kembali kami hari ini melanjutkan kegiatan kami terkait dengan liputan sengketa lahan pada desa Pelanggaran yang terjadi antara Bapak Hakim alias Aceh dan Bapak Alvin ONCS, di mana pada kesempatan kali ini kami bertemu dan juga akan mendengarkan penjelasan dari konsorsium Ormas Kalimantan Tengah selaku tim pendamping dari Bapak Hakim, di mana pada saat ini telah hadir di samping kita. Yang pertama adalah Bapak Bambang Irawan dari DPP Perdaya Indonesia, kemudian Bapak Mijun Umar dari DPP Penyang Sahau Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Bapak Toseng PT Asang dari DPW Indonesia yang satu Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kegiatan sore ini adalah penyampaian hasil investigasi atas kajian lapangan dan dokumen yang telah dilakukan oleh konsorsium Ormas Kalteng
pada Desa Pelantaran, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk karena itu, kita akan langsung mendengarkan. Pada kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Bambang Irawan untuk menyampaikan hasil dari investigasi yang telah dilakukan. Kami persilakan pada Bapak Bambang Irawan. Kita lucu dulu, sesuai dengan usia. Baik, siap. Baik, yang pertama adalah Bapak Ducun Harumar yang akan menyampaikan hasil investigasi dokumen lapangan maupun kajian-kajian dari informasi yang telah didapatkan. Pada Bapak Ducun Harumar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Abe selamat limun latai, salam sahujud keren melimpah. Adil katalino, bacuramin kasaraga, basengan kadibata. Harus. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin mulai dari awal kenapa kami harus mendampingi Bapak Hakim dalam persoalan ini, bahwa pada suatu ketika tanggal kurang lebih bulan Juli, awal Juli, kami mendapat panggilan dari pembina kami Pinyang Sarawak, yaitu Bapak David Sonabung, pembina Perdaya juga. Jadi kami diminta untuk datang menghadap, dan ternyata ada kasus yang kami anggap cukup memprihatinkan untuk kita orang Dayak, dan memang kami memandang ini perlu untuk didampingi karena memang beliau secara resmi juga minta pendampingan melalui pembina kami, dan sekaligus minta secara resmi kepada kami untuk mendampingi beliau dalam kasus ini. Saya sebagai pimpinan Pinyang Sarawak merasa bahwa karena ini kasus adat ya, dan ini cukup membuat kita harus prihatin dengan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan adat di daerah-daerah ini, maka kami minta didampingi juga oleh Ormas Pordaya, itu Bapak Bambang Irawan, dan Ormas IHABI Indonesia Bersatu Bapak Tosen Asar. Jadi kami mulai melihat dokumen-dokumen setelah menerima surat permintaan secara resmi dari Bapak Hakim bahwa kami diminta untuk mendampingi beliau, karena Bapak Hakim ini orang Cina Medan. Dia ini tidak mengerti adat istiadat Dayak Kalimantan Tengah. Kebetulan dia berposisi di Sampit, membuat usahanya di Sampit, dan ternyata dia digiring untuk masuk ke ranah adat dengan persoalan yang mereka hadapi. Padahal dia hanya bermasalah dengan saudara sepupunya sendiri, sepupu sekali dengan Pak Alvin itu. Jadi itu kami memandang setelah kami memeriksa dokumen, memeriksa berkas-berkas perkaranya, dia sudah berjalan, itu hanya ranah perdata sebenarnya. Jadi urusan perdata, ada perselisihan kedua belah pihak untuk berkaitan dengan hak dalam lokasi perkebunan sawit itu. Jadi kami tidak melihat ada kasusnya ke masalah adat, dan kami sudah lihat seluruh dokumennya. Saya tanya dengan Pak Hakim, ini pelanggaran adat Pak Hakim apa? Nah, saya nggak ngerti bahwa di Pak Hakim nggak ngerti. Dan setelah kami buka dokumennya, sedikit pun tidak ada menyebut masalah adat. Nah, sehingga yang kami pikir sejak hidup di dunia Dayak ini, kita sudah berkecimpung sejak kecil berurusan soal adat, ya kita selama itu tidak ada kaitan dengan pelanggaran adat, maka kita tidak harus melakukan sidang adat begitu. Jadi tidak harus dengan damai. Nah, jadi kami juga heran, padahal tidak ada sedikit pun persoalan adat di situ di kasus ini.
pelanggaran adat itu kami tidak ada melihat bahwa Pak Hakim ini baik-baik aja di lingkungan setempat, bahkan masyarakat adat di wilayah perkebunan di pelataran ini sangat baik dengan Pak Hakim, karena setelah kami tanya lebih dari 60% masyarakat adat di wilayah itu bekerja di kebun Pak Hakim ini. Artinya Pak Hakim ini cukup membantu masyarakat setempat sebenarnya. Jadi sangat tidak beralasan lagi kalau Pak Hakim ini diberikan seperti tindakan adat, tindakan semena-mena menggunakan adat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan tidak harus dilaksanakan adat. Oleh karena itu kami bertekad, kami akan bertiga ormas ini, kami membentuk diri sebagai konsorsium ormas. Kami akan mendampingi Pak Hakim ini dengan apapun yang mereka pihak lain melakukan, bahwa itu apabila itu berkaitan adat, kami akan siap menghadapinya. Kami akan siap menghadapinya, dan seperti itu yang kami lakukan selama ini. Dan ternyata di kebun Pak Hakim ini bukan sudah luar biasa, bukan persoalan adat lagi. Itu ada keputusan adat, lalu diturunkan aparat untuk sepertinya menghentikan orang bekerja. Jadi kami pikir ini satu hal yang tidak benar. Nah, kalau ini keputusan pengadilan, ya silakanlah aparat yang mengeksekusi di situ. Tapi ini kan persoalan yang keputusan damai. Keputusan damai ya tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi kami memandang ini perlu pendampingan, jadi kami dampingi. Dan kami siap berdapat dengan pihak lain berkaitan dengan masyarakat. Saya kira itu dulu sebagai pengantar yang harus kami sampaikan supaya tidak salah memahami, dan ada banyak juga pihak yang menyatakan bahwa ternyata mereka hadir atas nama Diadi. Bukan, kami secara perorangan memang semua pengurus Diadi provinsi, tapi kami tampil di persoalan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan peran kami sebagai salah satu pengurus Diadi. Tapi saya tampil sebagai ketua umum di pimpin yang Sawung, Pak Bambang tampil dengan ketua umum Pordayak Indonesia, dan Pak Toseng tampil dengan ketua umum PPW Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah. Jadi sama sekali kami tidak ada menggunakan baju MAD Diadi untuk kegiatan ini. Kami hanya menggunakan baju ormas kami masing-masing untuk mendampingi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dujun Umar. Selanjutnya kita akan beralih kepada Pak Toseng dari Aseng. Baik, nanti setelah dipilih terakhir yang kedua adalah Bapak Bambang Irawan yang juga salah satu dari bagian konsorsium Konsultan yang akan menyampaikan hasil investigasi maupun temuan ataupun kajian dari sengketa ini. Kepada Bapak Bambang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh selamat di Munalatai. Salam sambut dari Palembang. Adil kata dino bacurami kasaruga basengat kalibatan. Harus. Baik, terima kasih Pak Sekum IHB memberikan waktu kepada saya. Saya coba menurunkan dulu proses ini. Saya coba menurunkan dulu biar istilah Pak Tosen itu nggak ada paham. Dari hasil investigasi data lapangan, terus data-data bekas, kami sudah lakukan telaah, kami sudah lakukan kajian, sehingga benang merahnya ada. Nah, jadi perseteruan antara Alpin dan Aceh, ini misalnya mereka masih bersaudara, adalah perseteruan internal keluarga mereka. Intinya di situ. Di saat Alpin merasa berinvestasi
dengan mengeluarkan dana dia dan juga dana teman dia untuk perkebunan sawit ini merasa punya hak atas penguasaan lahan tersebut. Nah, tapi dari pihak Aceh pada saat itu dia juga memerlukan modal untuk dia bisa membangun suatu perkebunan, makanya ada kesepakatan mereka, sehingga ada kesepakatan bahwa itu adalah bentuk adalah pinjaman yang akan dikembalikan beserta bunga-bunganya. Nah, beriring waktu kerjasama mereka ini berjalan dengan baik. Dana yang telah dikeluarkan oleh Alpin itu sebesar 7,4 miliar sekian. Terus mitra mereka Sidang Migol Putra itu ada 5,4 miliar sekian. Itu dari 2007 sampai 2013 dana itu terus masuk ke Hokim. Nah, sejak 2014 perkebunan itu mulai menghasilkan. Jadi Hokim udah mulai bisa mengembalikan sampai ke dari 2 Januari 2014 sampai ke 2021 pengembaliannya Alpin itu dari 7 miliar yang digelontorkan oleh Alpin menjadi 19 miliar. Terus dari Sejatiko yang 5 miliar sekian menjadi 13,8 miliar. Itu berproses dari Januari 2014 sampai November 2021. Nah, itu guideline-nya. Ada proses kerjasama, ada proses pinjam meminjam, dan ada juga proses mengatakan ini berinvestasi. Nah, setelah itu mulai datanglah masalah-masalah. Ada dari pihak Alpin merasa mempunyai modal dan berinvestasi di situ juga, punya hak di situ, dan sehingga terjadilah mulai pertikaian mereka. Saling lapor di dalam kasus yang lain, terus ada juga menduduki, pihak Alpin juga menduduki selama 10 hari perkebunan, dan terus ada proses sidang pertama, di mana si Hokim minta dilakukan untuk pendampingan, minta ada proses mediasi terhadap permasalahan mereka. Makanya ada kesepakatan di sidang pertama itu. Nah, di dalam sidang pertama itu dari starting awal mereka bersepakat untuk bisa hadir semua. Ternyata selama 8 kali panggilan dari pihak Alpin tidak hadir, sehingga diputuskanlah menjadi suatu putusan sidang adat di Desember 2021. Nah, proses lapor-lapor masih ada terus berlanjut, sehingga terkait ini juga membuat Hokim harus berurusan dengan aparat selama 60 hari dan dia dibebaskan secara murni karena tidak memenuhi unsur ataupun pidana yang dimiliki atau kesalahan yang dimilikinya, sehingga dia bebas setelah 60 hari. Nah, yang lebih menarik lagi dan menurut aku yang perlu kita simak, proses adat ini ada putusan yang pertama adalah skenario ataupun konsep yang menciptakan istilah persidangan basarahai yang notabene adalah melakukan anulir putusan yang pertama 8 bulan yang lalu. Nah, setelah itu ya sampai ada putusan basarahai tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa melihat dikatakan putusan dampak pidana mereka itu yang mana, yang satu atau yang dua, atau yang memang dua-duanya memang tidak berlaku ataupun dua-duanya memang harus ditaati. Nah, disitulah kami melihat ini perlunya kita ikut bersedia mendampingi Hokim karena kita ingin juga jangan sampai sebagai warning kita terhadap apa yang dilakukan dalam proses-proses adat. Secara umum kami bertiga sepakat dengan sekolah tidak ada pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan, tidak ada situs-situs adat yang dilanggar di daerah tersebut, tidak ada penggarapan SKTA di wilayah tersebut, dan tidak ada juga
orang Dayak merasa dirugikan dengan adanya jual beli transaksi yang telah mereka lakukan, sehingga ranah adatnya tidak ada. Nah, sidang adat yang pertama adalah untuk memediasi antara pertikaian mereka berdua ini. Sidang adat yang kedua adalah yang bahasa ini adalah untuk menganulir. Nah, jadi teman-teman bisa, yang pakar hukum adat Dayak itu seperti apa? Nah, saya baca ada suatu postingan, ada suatu berita bahwa urgensinya bahasa itu seperti apa sih? Kalau secara umum kita artikan bahasa adalah pertemuan besar. Nah, dalam pertemuan besar itu tentu adalah membahas suatu konflik yang besar. Mungkin di zaman dulu ada konflik pertikaian antar kampung, antar sungai, saling kayau. Mungkin itu dilakukan ada bahasa. Ini adalah konflik internal saudaraan di internal antara Alvin dan Hokim. Nah, sebesar apakah, sehari apakah permasalahan itu sehingga dilakukan seperti itu? Sehingga terkesan, kami melihat terkesan, bahasa ini adalah satu skenario untuk menganulir putusan zaman sebelumnya. Bahwa di aturan kita tahu, aturan ada segala macam kita tahu bahwa putusan zaman adalah final dan mengingatkan. Di situ ada waktu 14 hari untuk melakukan keberatan dan minta supervisi ke DAD. Tapi setelah 8 bulan dan setelah mungkin ini saya katakan, mungkin karena Hakim tidak bisa dipidana secara hukum negara, beralih ke adat lagi dengan skema basarahai. Jadi baik bagi teman-teman rekan-rekan yang cuma melihat kulitnya aja, tolong ini perhatikan kasus ini. Kami dapati kasus ini adalah tidak ada masalahnya terkaitan dengan adat, tidak pertama. Dan kasus ini malah cenderung ataupun mengarah terhadap melacurkan adat, terhadap meskemakan, mentopengkan adat untuk kepentingan orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kepentingan di situ. Makanya keberadaan kami, konsep pendampingan atas secara organisasi adalah bagaimana kita di situ ada menjadi tiang tengah, menjadi alat sebagai untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, pendampingan kami yang melakukan seperti itu, sehingga kami bersedia mendampingi Hakim dan juga kita juga melakukan telah dan kajian dan seperti itulah hasil telah dan kajian kami. Nah, jadi di saat ada satu rekaman yang mengatakan jangan bentrok Dayak sama Dayak. Betul, di lapangan kemungkinan besar ada bentrok, tapi kita sama-sama menahan diri. Dayak dengan Dayak. Tapi kenapa bentrok itu terjadi? Di saat ada suatu lembaga adat yang memfasilitasi proses ini. Bagi saya itu tidak tepat. Kalau tidak mau membentrokkan Dayak sama Dayak, kasus ini adalah tidak ada usulnya untuk mengenai adat, tetap arahkan ke negara, pidana kah, perdata kah, atur sana. Tapi di saat difasilitasi, dimediasi, bahkan diputuskan dalam suatu sidang adat, itulah yang membuat pro dan kontra bisa kebentrok. Nah, itu yang kami lakukan, dan keberadaan kami juga untuk meredam itu. Bukan serta-merta dengan mendampingi Pak Hakim ini kami akan membela dia mati-matian, tidak. Kami juga akan menelaah kasus-kasusnya, kami juga akan bedah kasusnya, inilah kesimpulan kasusnya. Dan keberadaan kami ini juga untuk sama-sama jangan sampai peristiwa ini adalah menjadi presiden buruk bagi kita semua. Jangan sampai keberadaan orang-orang lapangan, teman-teman saya di lapangan harus berbenturan sehingga menjadi suatu Dayak sama Dayak itu, karena itu tidak baik. Karena kita tahu tidak ada satu kota dengan adat. Dan kami tahu ada yang skenariokan ini dia bentrok. Nah, jadi bagi semua pihak, ayo menahan diri. Ini tidak ada masalah. Putusan yang pertama, putusan yang kedua, putusan pertama ada mengenai mediasi, putusan kedua ada menganulir dan sehingga
dan mensahkan untuk penguasaan lahan tersebut. Yang menurut kita itu tidak tepat. Tidak ada kewenangannya juga, bahkan di dalam putusan Basaraha itu lebih banyak masalah perdataan. Dan masalah hukum adatnya malah terkait hanya cuma satu aja, dan itu sangat sepele, adalah PJ Damai yang mempunyai kewenangan dan fungsi yang sama dengan Damai. Tidak ada kesalahan adat yang lain. Tapi yang dibeberkan adalah mengenai sertifikat harus kembalikan ini mengenai keperdataan. Pertanyaan kita, ini yang dimaksud untuk sidang pengadilan perdata atau sidang adat? Dan dengan pengambil sahabat di sini. Ya, itu hasil telah kami yang coba kami kupas. Nah, keberadaan kami di sini bukan berarti karena kami ini pro ataupun kontra dengan pihak sebelah, tapi keberadaan kami adalah sebagai pihak benar. Dan keberadaan kami juga ingin mensuarakan apa yang kami rasa, apa yang kami pandang mengenai proses adat yang telah dilakukan dalam kasus ini. Di situ juga kami berharap semua pihak, baik itu petinggi-petinggi adat, senior-senior, pemangku adat bisa melihat dengan jernih. Apakah ini ada unsur adatnya atau tidak? Bagi kami tidak ada. Dan apakah sidang pertama ataupun Basaraha ini ada urgensinya nggak? Ataupun keberadaan Basaraha ini adalah bentuk mengkamuflasekan untuk menganulir ada yang pertama? Untuk saya tidak pas. Mungkin satu hal juga yang perlu untuk mengingatkan semua, kalau dibilang karena pidana perdata, jangan dicampur adukan. Jangan sampai seolah-olah adat itu digunakan untuk kepentingan yang menyalahi. Itu yang kita takutkan. Dan itulah tugas kami dari Ormas dan Konsorsium. Ayo, proses pendampingan ini adalah kami telah secara komprehensif, secara textbook dan secara lapangan. Jadi yang kami lakukan ini adalah menjadi tadi rekomendasi kami terhadap pihak-pihak terkait hasil lahan kami ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terakhir kita akan menerangkan lagi tambahan terkait dengan penyampaian kajian yang telah dilakukan baik secara dokumen yang berkas dan juga analisis dokumen di lapangan yang dilakukan oleh konsorsium. Terakhir mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Toseng PT Asam dari Ketua Umum BPWI. Kepada Bapak Toseng, dipersilakan. Terima kasih, Sekum, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami selamat di lantai, salam sujud dari yang melempar. Adil kata lindung berteramin ke surga, sehat ke jembatan. Harus. Tabe Alkarigas, tabe Bareneng, Elan. Terima kasih. Saya menyampaikan secara sistematis terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dujun tadi terkait dengan historis kami menerima pengaduan dari atau laporan dari Pak Okim yang bisa kita dampingi ya, yang bisa diterima dan hasil lahan kita, dan terus dari juga hal-hal yang berkaitan yang diamati, dipelajari oleh saudara Bapak Pak Ketua Umum Dayak, dan saya akan membaca secara sistematis akumulasi atau kumpulan atau kesimpulan dari kedua ketua umum ini, yaitu Ketua Umum Minang Sawu dan Ketua Umum Dayak yang telah kita bedah kemarin ya. Nah, apa yang disampaikan mereka itu adalah suatu kronologis, suatu peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan. Sebenarnya kita sudah ingin mengantisipasi itu, tapi tidak digunakan. Baik, setelah Pak Dujun memanggil kami berdua dengan saudara Bambang, Ketua Umum Dayak, tidak serta-merta awalnya kami menerima laporan ini untuk bisa kita tangani, tapi kita lebih dulu mengalami. Kita dipanggil oleh salah satu pembina dari kedua ormas ini, dan kita datang ke sana dan kita ketemu langsung dengan pelapor. Nah, kita kasih berkas, ini buku berkasnya itu sudah cukup begitu. Kita pulang, kita pelajari. Nah, baru kita menyampaikan bersedia. Lalu pada tanggal 9
suratnya ke konsorsium, kita bentuk konsorsium karena memang harus bentuk konsorsium, ke konsorsium Ormas Kalteng untuk meminta pendampingan. Lalu kita berunding, lalu kita buatlah surat balasan yaitu pada tanggal 18 Juli 2022. Artinya pada saat itu kami masih berstatus belum resmi menjadi pengurus di ADI. Perlu dipahami bahwa kami melakukan pendampingan ini tidak mengatasnamakan DIADI dan tidak satu kata pun kami pernah mengatakan bahwa kami atas nama DIADI. Nah, lalu kami dengar dan kami amati ternyata ada proses sidang di tanggal 20 Agustus ya. 20 Agustus. Nah, kita mengamati itu, tidak ikut-ikutan karena kami belum masuk ke ranah persidangan itu. Setelah itu kita amati. Nah, kami sudah melihat nih ada kejanggalan, gitu kan? Nah, pada tanggal 29, jujur, kami mengantisipasi karena kami sudah mendapatkan beberapa hal terkait dengan adanya skenario ingin memaksakan adat ini untuk masuk ke perdata. Makanya kita bertiga bersepakat ya, kita sepakat hasil telaah kajian kita tentang dokumen itu kita menyampaikan ke DIADI keberatan kita yang perihalnya. Ini nomor surat kami. Nomor 02 KO terus tuh PRJ KTG bulan 8 2022 tertanggal 18 Agustus 2022 lampiran 1 berkas perihal keberatan atas pelaksanaan dan keputusan kerapatan Mantir Basarahain karena kami melihat itu sudah tidak fair lagi. Yang kami tujukan kepada Ketua Umum Dewan Adat Provinsi Kalimantan Tengah, Ciki Bapak Dr. Andes Yansen Habibti, MBA, atau Ketua yang menangani hukum dan advokasi di ADI Provinsi Kalteng. Ini prosedural. Ini sudah prosedural yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya bentrok di lapangan. Karena kami yakin kami sudah mengkhawatirkan apabila setelah dibacakan keputusan itu, maka di ADI dan para damar yang tergabung dalam kerapatan Mantir akan mengeksekusi lahan tersebut. Padahal lahan tersebut adalah perdata. Kita surat dan dibalaslah, bukan dibalas, dan ada surat dari DIADI mana surat tersebut perihal nomor ini adalah nomor 84 dari DIADI KTG garing 8 2022 pada tanggal 27 Agustus 2020 sebelum pelaksanaan sidang kerapatan Mantir yang terakhir, sidang kerapatan Basarahain pada tanggal 9 pada tanggal 27 surat ini sudah disampaikan ke DIADI Kodim. Artinya DIADI mengantisipasi supaya tidak berdampak kepada bentrok di lapangan. Itu cara pencegahan yang luar biasa sebenarnya kalau kita berbicara tentang pencegahan, tetapi tidak diindahkan oleh DIADI, malah mereka langsung melaksanakan sidang tanggal 9 itu. Nah, surat ini bentuk tidak menghargai. Menurut hemat kami, kalau pihak DIADI atau kerapatan Mantir ini membaca ini, maka mereka akan skor sidang itu ya, atau mereka tunda. Kita akan berkoordinasi dulu dengan DIADI dari provinsi. Begitu sebenarnya cara kita menghormati sesama lembaga, apalagi ini DIADI provinsi. Jangan melihat siapa yang menandatangan. Menandatangan ini kan hanya ketua biro advokasi, tapi dia sudah mendapat restu dan persetujuan dari ketua umum DIADI atas koordinasi mereka. Makanya diberi hal ini atas petunjuk. Nah, ini yang kami juga kecewa. Kami sebagai anak muda sangat prihatin dengan tokoh-tokoh senior kita yang berdiri di posisi sebagai pengurus DIADI kabupaten yang tidak menghargai surat ini untuk menghentikan. Artinya menghentikan juga bisa berproses, tidak serta asal